Apa jadinya kalau kalian pergi ke sebuah warung soto Lamongan, membeli sebungkus soto ayam, dan memakannya? Lalu tiba-tiba kalian diberitahu bahwa warung soto tersebut baru saja digerebek polisi karena menghidangkan soto dengan daging manusia? Ya, ini bukan potongan adegan film, namun kejadian nyata yang sangat menggemparkan pada masanya. Kasus Benget Situmorang dan soto dari daging istrinya. Benget Situmorang, seorang perantau dari desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara, mengadu nasib di ibu kota. Semula, ia bekerja sebagai sopir Kopaja, dan pekerjaannya itu mempertemukannya dengan seorang wanita di terminal Kampung Rambutan bernama Roini. Suasana terminal yang ramai. Benget, seorang sopir Kopaja, mendekati Roini yang sedang istirahat sambil mengipasi diri. Benget sambil tersenyum ramah. Mbak, sudah lama di sini." Roini tersenyum, sedikit terkejut disapa, "Baru beberapa bulan ini, Bang." "Kerja apa, Bang?" Benget mendekat sambil menunjuk Kopaja. "Sopir Kopaja. Kapan-kapan kalau lelah, bisa nyari saya buat ngobrol." Benget menatap Roini dengan senyum penuh rayuan. Roini terlihat tertarik. Hubungan mereka pun berkembang hingga keduanya menikah setahun kemudian. Tetapi pernikahan mereka tak semulus harapan. Benget mulai menunjukkan sifatnya yang keras dan temperamental, sering melakukan kekerasan terhadap Roini. Pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi, hingga akhirnya mereka diusir dari lingkungan tempat tinggal. Pada saat yang sama, Benget bertemu dengan Darna Sri Astuti, seorang wanita muda yang bekerja di sekitar terminal. Hubungan mereka berkembang menjadi perselingkuhan. Suatu sore di terminal, Benget dan Astuti duduk bersama, berbincang dengan penuh keintiman. Astuti menggenggam tangan Benget, penasaran. "Bang, katanya sudah nggak ada istri lagi." Benget tertawa kecil, mengelak. "Iya, sudah lama. Roini sudah saya tinggalkan. Sekarang cuma kamu, tuh." Astuti tersenyum lega, mengira Benget memang sudah tak lagi terikat dengan wanita lain. Mereka akhirnya menikah pada 2011, dan membuka warung soto Lamongan bersama. Warung soto mereka cukup ramai, terutama karena Benget menyediakan minuman keras sebagai daya tarik bagi rekan-rekan lamanya. Namun, kebiasaan buruk Benget berlanjut ketika ia mulai menjalin hubungan dengan Tini, seorang wanita bersuami. Untuk mendekati Tini, Benget mempekerjakannya di kedai sotonya. Tak butuh waktu lama hingga Astuti menyadari gelagat aneh mereka di dalam kedai soto yang sepi. Astuti mendapati Benget dan Tini berdekatan, terlihat mesra. Dengan marah, ia menghampiri Benget. Astuti menahan emosi, mendekat dengan tatapan penuh amarah. "Apa-apaan ini, Benget? Kamu main belakang sama Tini? Di kedai kita lagi." Benget berusaha menenangkan tapi malah terlihat kesal. "Kalau kamu nggak suka, pergi saja dari sini. Ngapain teriak-teriak?" Astuti menangis. "Terluka, aku ini istri kamu, Benget. Aku nggak pantas diperlakukan begini." Benget menatapnya tajam, menekan Astuti untuk diam. Astuti semakin tersudut dan merasa kehilangan hak sebagai istri. Kemarahan dan kebencian Benget terhadap Astuti semakin memuncak. Bersama Tini, ia mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Astuti. Pada malam tanggal 1 Maret, Benget dan Tini menyiapkan miras untuk Astuti. Setelah Astuti dalam keadaan teler, mereka mulai melakukan kekerasan yang mengerikan. Di kedai soto yang sepi, Benget, dalam kondisi mabuk, mulai memukuli Astuti. Astuti berteriak kesakitan, tapi tak ada yang menolong. Astuti merintih lemah, memohon ampun. "Benget, apa salahku? Kenapa kamu tega melakukan ini?" Benget berbicara dengan penuh amarah, melontarkan tuduhan. "Salahmu? Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Kamu selingkuh di belakangku, kan?" Astuti berusaha bangkit, terisak, "Aku setia sama kamu. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku selalu bertahan." Benget tak mendengarkan, terus menghajar Astuti tanpa belas kasihan. Ia menyeretnya ke kamar mandi,
menyiksa tanpa ampun hingga nyawa Astuti tak tertolong. Dengan tubuh Astuti yang sudah tak bernyawa, Benget memutilasi tubuhnya menjadi beberapa bagian dan memasukkan potongan tersebut ke dalam 5 kantong plastik. Ia memisahkan hati, isi perut, dan beberapa potong dagingnya untuk disimpan di kulkas kedai. Benget dan Tini menyewa angkot merah. Mereka membawa kantong-kantong plastik berisi potongan tubuh Astuti, bersiap untuk membuangnya di sepanjang jalan tol Cikampek. Tini dengan nada ketakutan sambil melihat ke sekeliling. "Bang, ini benar aman? Kalau ada yang lihat gimana?" Benget sambil menatap Tini dengan tenang. "Kamu cuma bantu bawa. Sisanya, biar aku yang urus. Diam saja dan lakukan seperti yang aku bilang." Tini menurut, meletakkan kantong-kantong plastik di tepi jalan tol. Tak lama, aksi mereka terlihat oleh seorang saksi yang curiga. Kejahatan mereka terungkap setelah saksi melihat angkot merah berhenti beberapa kali di pinggir jalan tol dan membuang plastik besar. Polisi menemukan potongan tubuh Astuti dan melanjutkan penyelidikan. Benget ditangkap saat berjualan soto dan akhirnya mengakui semua kejahatannya. Di ruang interogasi, Benget duduk dengan wajah tanpa ekspresi, sementara polisi berusaha menggali pengakuannya. Polisi dengan nada tajam menunjukkan bukti. "Benget, kamu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan? Membunuh istri sendiri dan menyajikan dagingnya dalam soto." Benget mendengus, tersenyum dingin. "Dia pantas dapat itu. Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar." Polisi geram, menatap tajam. "Dan teman-teman kamu yang makan soto itu? Mereka tidak tahu apa-apa. Kamu nggak mikirin mereka?" Benget tertawa kecil dengan nada sinis. "Mereka nggak pernah tahu. Buat apa saya pikirkan?" Polisi hanya bisa terdiam, tak percaya pada kejiwaan dingin Benget dalam mengakui setiap detail kejahatan. Benget dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dengan vonis mati. Tini dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Namun, pada tanggal 3 November 2013, Benget meninggal dunia akibat penyakit TBC sebelum menjalani eksekusi.